atau bahkan mengintip di mana Natalianya. Yap, ini banyak banget crowd control sih kalau kita bisa lihat ya. Banyak kombinasi-kombinasi tapi ini dia. Banget. Game pertama di match terakhir di hari ini dan di minggu ini juga. Betul sekali Al, dan ini adalah bisa dibilang OTW libur ya buat teman-teman MDL kita. OTW libur. Karena setelah 6 minggu mereka nih benar-benar struggling sekali. Betul, mereka harus berjuang apalagi kan matchnya banyak juga yang harus dilalui ya, mengingat sekarang kan udah 16 tim ya. 16 tim, dan ditambah sekarang ingat, ini MDL season yang ke-7, kita punya 7 minggu. 7 minggu. Jadi 7 semua. Dan offline. Harus OTW dia. Wow, sangat 7 ya. Luar biasa sekali ini menggambarkan alter ego sekali sebenarnya. Teman saya di sana kebetulan. Saya setuju kebetulan. Setuju ya? Iya. Wow. Oke. Apa ini? Ada apa dengan Bapak sekarang karena jam 7 ya? Bener. Wow, ada apa nih? Obrolan apa ini? Wow, early discussion yang cukup menarik tentunya di Meja Caster. Karena kalau kita melihat bagaimana yang ada di MPL, kita sambil mengupdate sedikit lah kepada teman-teman. Dan ini dia, early aggression yang sempat kita bilang bahwa Drew akan membukakan jalan untuk Kisuto. Yap. Jadi Kisutonya ya udah tinggal ngejemput Drew-nya ya kan. Karena ya mau gimana pun udah dibukain jalannya gitu loh. Bener, udah jadi Kang Ghosting juga ya. Dia suka hilang-hilangan, ya kan udah muncul ngasih harapan hilang. Wah, itu dia tuh yang terkadang ya. Natalia itu tuh bisa ada di 2 tempat. Pasangan atau teman. Nah, karena terkadang bisa menjadi teman hidup atau pelajaran hidup. Wah bener juga, kadang bisa jadi ancaman. Wah, ancaman. Ya kan, bisa jadi ancaman loh. Bener. Nah kayak sekarang nih Arfi kan gak tahu nih kalau ada Drew di sampingnya ya kan. Tapi kalau melihat dari Keishu, kayaknya Keishu juga mencoba untuk mencari informasi. Namun sayangnya masih belum didapatkan di informasinya. Tapi ini early harus banget dipegang aura sih. Kalau misalkan mereka sedikit tertekan dan dalam keadaan under, nanti pergerakan dari Drew juga gak akan bisa maksimal. Apalagi kalau misalkan nantinya karet-karetnya udah mulai hancur, tapi nampaknya di arah top lane, Richie yang masih bisa menggocek feeder Ice Strike dengan begitu baik. Menjadi sebuah informasi juga, tapi di sisi lain Bran yang ternyata udah mulai ke zoning out. Penalty zone udah mulai dibuka, tapi Bran masih punya watch chart defensif untuk dikeluarkan. Di sisi lain Aran dengan adanya buff dari Turtle yang sudah dimiliki, dengan bahkan foundernya dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Kesu tertinggal sendiri, akankah dia bisa bertahan, tapi terlalu tebal nampaknya, masih belum ada damage yang optimal sehingga belum terjadi adanya first blood sejauh ini. Itu yang aku lihat tadi Vengeance-nya miss sih, karena nggak ada target lagi kan agar foundernya bisa mendapatkan regen yang lebih tinggi. Dan untuk sekarang Kimura yang bahkan lebih power, dan ada ganking yang begitu mematikan. Out of nowhere first blood diamankan oleh Drew dengan menggunakan execution yang begitu tajam. Yap, execute plus tadi sebenarnya dia punya final slash ya, dikipas aja tapi nggak cukup. Bener juga ya. Dikipas gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal final slash, ya balik lagi sih dia butuh ini banget, butuh movement banget agar nantinya Vengeance-nya juga bisa nge-following up. Dan menurut aku ya minusnya dari Arlott adalah mananya dia. Makanya aku menunggu nih Arlott mana yang akan menggunakan emblem support. Biar ada hybrid dragon. Belum ada ya? Belum. Sejauh ini. Kebetulan bawanya tank kan rata-rata. Kebanyakan tank juga. Iya. Dan kebanyakan juga fighter. Yap. Ini sebenarnya kalau misalkan ada Natalia ini agak sedikit ketar-ketir ya. Ada tanda seru di atas menjadi tanda tanya. Ini kemana? Bener. Dimana keberadaan Nata? Karena bisa kapanpun. Apalagi kan dia punya immune juga dengan smoke bomb-nya. Iya. Kuat dari beberapa ya physical attack. Terutama mungkin yang berbau-bau skill juga, dan founder retribution bahkan digunakan sampai final slash. Wow, bahkan ada feeder Ice Strike dari belakang, follow up yang cepat, dan ini adalah keunggulan dari Varsha sendiri. Dia punya mobilitas yang kencang, dia bisa backup dengan cepat juga dan sigap, dan itu yang udah mulai terjadi. Dan kita melihat ada ini ya, ganking yang mungkin terbalaskan dengan push yang kali ini dijalankan oleh Arfi. Sayangnya, 1000 sayang kalau boleh jujur, Arfi-nya berbagi uang dengan Keishu dan Brand. Iya. Karena tadi platingnya kan di bawah turretnya itu benar-benar bertiga. Jadi kebagi 3 duitnya. Kebagi 3 plus gak keplating semua gitu kan. Semua. Jadi masih bisa dibilang keunggulan masih dipegang oleh Aura Blaze. Dan Turtle yang kedua sekarang udah muncul, tapi lihat Drew begitu agresifnya execute. Belum berhasil untuk bisa menumbangkan Arfi di sana. Kesu udah mulai hadir juga, tapi lihat bakal coba untuk dipukul mundur dengan Blazing Duet. Drew keberadaannya terspot, dan bahkan Kesu bakal coba untuk menahan kepulangan dari Drew sendiri. Coba untuk mundur lagi, tapi di sisi lain Kimura begitu agresifnya. Akankah ada solo kill? Tapi itu dia Dawning Light membuat dari Drew berhasil untuk dihilangkan. Walaupun ada gangguan, tadi Bran gak dikasih space sama sekali untuk masuk ke area Turtle. Dan ini akan menjadi keuntungan untuk dua pihak sih. Altamis ditambah Aran. Aran mendapatkan Turtle Retribution, dan untuk dari Altamisnya dia dapetin turret di arah bawah.
Jadi dengan buying time-nya Drew, walaupun dia tumbang, tapi kan dia belum dapetin 2 kill. Jadi poin yang didapatkan dari kill tersebut hanya 200 gold saja dan tidak akan bertambah. Karena kalau misalkan kita melihat dari secara perbandingan untuk sekarang yang sudah dimiliki sama Aura Blaze ini 3.000 gold. Ini udah lebih dari sekedar kata keuntungan di awal game. Yap, walaupun kita bisa lihat juga di sini Paps yang benar-benar struggle banget sih. Mereka benar-benar terganggu, terzoning out oleh keberadaan dari Drew. Dan lihat teritori nyaman untuk Altamis, outer turret di area bottom lane udah hancur. Membuat sekarang 2000 network unggul di atas A8 Paps. Dan Brands-nya pun belum terlihat ada pergerakan yang signifikan gitu loh. Masih coba untuk farming, bermain safe aja dan belum ada engagement sama sekali sih dari Paps sendiri. Iya, dan aku melihat kayak bagaimana pergerakan dari Paps-nya juga terbatas gara-gara Natalia. Kayak sekali aja nih ya kalau kita melihat dari Richie keluar dari area tower itu udah pasti dia bakal dimakan. Makanya lihat dia benar-benar meluk towernya di arah mid lane dan dia nggak jauh-jauh dari area rumputnya. Karena apa? Karena Cashew kalau jauh daripada Xavier-nya, ini Xavier pasti bakal dimakan langsung secara instan. Apalagi kalau nanti udah jadi one shot heptasis. Kalau itu, apalagi dia punya eksekusi dari execute ya, iya, mantap, lebih lengkap jadinya. Lebih lengkap lagi. Tapi lihat Aran di sini udah coba langsung aja menginvade ke arah satu buah orange buff. Watcher udah mulai keluarin. Aran masih mencoba untuk bertahan sendirian aja. Masih survive, masih terlalu tebal karena di sana cuma ada Brand dan juga Kesu. Tidak ada follow up damage yang besar sehingga Altamis sekarang juga sudah mendapatkan sebuah golden staff-nya. Ya, ini golden staff yang benar-benar bisa dibilang jadi early yang manis ya lebih tepatnya. Apalagi dengan split push metode yang berjalan dan top lane-nya juga benar-benar masih flawless banget. Aran tertangkap tapi kayaknya sulit banget untuk di all in. Yap, karena damage-nya masih belum terlalu besar ya. Arfi masih mencoba untuk mencari stack demi stacknya Kimura mengusir mundur pergerakan dari teman-teman Paps dan turtle-nya terreset begitu saja. Ada sebuah Vidra Strike, udah mulai terbuka juga damage-nya terlalu besar tapi di cancel dengan adanya Donran Wolf King yang sudah dikeluarkan oleh Kesu. Turtle masih bisa di take over oleh Aran tapi lihat zoning out dan space yang di-create oleh Kimura ini benar-benar besar banget dan bakal watch out. Brand terlalu cepat tampaknya tapi retribution dari Aran yang lebih on point dan justru buy one get one. Aran dapetin turtle dan juga sosok jungler dari Paps sendiri. Lihat foundernya ternyata terdetek dan bahkan Drew lagi-lagi dengan execute-nya di map. Terlihat begitu jelasnya pergerakan dari Altamis dan juga Drew yang langsung mengincar kepada satu sosok pemain yang tersisa founder. Jadi udah bukan buy one get one lagi, nih buy one get two. Bahkan bisa get three dari Cashew-nya juga harus ditumbangkan. Lihat damage besar banget udah didapetin oleh Kizuto sih. Apalagi Kizuto di situ membawa Purify. Dia bakal susah banget untuk ditumbangkan. Terkena efek rock control juga ini bukan menjadi masalah. Apalagi dengan positioning yang bagus banget juga. Front line-nya juga udah kuat banget dari Aran dan Kimura. Dan ada sosok yang mengganggu. Tapi lihat Aran tertebas nampaknya dengan final slash yang langsung menuju ke arah satu inner turret. Tapi nampaknya Aran gak bisa bertahan terlalu lama lagi. Arfi Blazing Duet yang gak cukup damage sehingga dia harus termakan juga. Altamis mendapatkan nyawa dari Arfi. Tapi lihat di arah tengah gak berhenti sampai situ karena langsung diusir mundur lagi. Dengan adanya sebuah Feather Ice Strike membuat dari Richie harus dipaksa mundur terlebih dahulu. Nah ini kalau misalkan melihat skenario permainannya terus-terusan seperti ini ya. Tidak heran nanti kalau tiba-tiba dengan satu atau bahkan dua lord saja, gamenya bisa ditutup. Apalagi dengan pertukarannya Arfi ditukar sama Aran loh. Ini mana jungler tukar sama XP laner. Dan dengan level Aran yang masih jauh di atas dari Brand, ini lordnya bakal lebih secure lagi. Kalau kita melihat dari itemnya saja, teman-teman bisa melihat bahwa Kimura ini udah terlalu strong di depan. Dia bakal punya Athena Shield sesaat lagi. Kalau udah selesai dengan Athena Shield, otomatis damage yang akan dihasilkan dari Richie nggak bakal maksimal. Dan ditambah dengan cloud-nya dari Arfi, dia under banget conditionnya. Jadi bandingkan dengan Altamis, wah lihat dia beda 2000 goldnya. Beda satu item jadinya. Ini terlihat banget sih keunggulan yang bisa diamankan oleh Aura Blaze. Mereka ngontrol juga gitu loh. Gak yang terlalu greedy, gak yang terlalu overcommit. Gak mau terburu-buru juga. Ya mereka benar-benar ngontrol banget dan bijak banget untuk kali ini. Lord yang pertama sekarang sudah mulai dipoke oleh teman-teman dari Aura Blaze. Tapi nampaknya kali ini Drew bakal coba untuk langsung saja meng-pick off keberadaan dari Arfi. Tapi dengan battle mirror rematch masih bisa bertahan. Tapi Drew masih mencoba untuk mencari lagi. Tapi Arfi-nya ternyata berhasil ditumbangkan. Dan Drew-nya juga harus hilang. Tapi itu adalah space yang bisa diciptakan. Di mana Lord-nya berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Gak berarti sampai situ karena ada Feather Ice Strike juga langsung mengusir mundur pergerakan dari Paps. Sehingga inner turret dari mid tidak akan bisa lagi dipertahankan. Gold lane tukar Rom dan juga Lord. Wah ini sama sekali gak worth it banget. Iya kalau kita melihat dari kondisi tadi apalagi di bawah di mana ternyata Arfi
harus ditukarkan dengan roamer dan mendapatkan lord itu bukan merupakan keuntungan bagi Paps itu sendiri. Dan untuk sekarang lihat dominasinya dengan level yang begitu berbeda, apalagi Kimura ready dengan flickernya, bisa saja dia langsung escape dan bahkan menjadi bait di sini. Namun sepertinya terlalu banyak efek crowd control sehingga tidak bisa escape dari Kimuranya dan hanya menutup untuk Federal Airstrike dari Kizuto. Yap, karena Kimura nggak punya escape ability sih sebenarnya ya, kecuali dari spell yang dibawakan yaitu flicker, dan dia nahan juga flickernya sehingga ya udahlah nggak apa-apa, dia merelakan nyawanya dan lordnya masih bisa ditahan di depan satu base turret di arah tengah. Downing Light, damage-nya masih belum terlalu besar sehingga cicilan-cicilannya masih belum terlalu terasa di arah tubuh dari teman-teman Aura Blaze sendiri, dan reset lagi. Paps dengan tersisa 3 base turret aja mereka harus main hati-hati banget. Tapi kalau aku melihatnya ya, malah teman-teman dari A8 Paps yang mungkin skenario dari komposisi hero-nya ini harus bermain di luar, mereka jadi nggak bisa main di luar gara-gara Natalia ini. Nah, Natalianya winning condition, RV-nya nggak bisa split push, terus Founder dia nggak bisa nge-follow up dengan cepat Keishu. Kapanpun nanti kalau Keishu mau melakukan inisiasi, dan lihat invade jungle, bahkan kekejaman daripada Natalianya, ini benar-benar bikin A8 Paps ragu bahkan untuk maju ke dalam mapnya, walaupun ini jungle-nya mereka sendiri loh. Yap, dan ini yang memang harus wajib dimiliki oleh Aura Blaze, keunggulan. Keunggulan. Iya, karena bawa Natalia kalau misalkan dalam keadaan under sih susah banget ya. Benar. Gak ada rumput juga kan kalau di dalam base. Tapi untuk saat ini keunggulan yang sekarang sudah dimiliki oleh Aura Blaze sekarang masih benar-benar dipertahankan. Sehingga sesaat lagi dalam 1 menit ke depan Lord yang kedua bakal muncul. Arvi udah secure dengan Wind of Nature, tapi nampaknya Aran begitu beraninya menjadi satu sosok yang paling di depan untuk Aura Blaze. Tapi Orange Buff nampaknya masih bisa diamankan di tangan Brad. Magic Sentry-nya digunakan pas detik 50 lagi ya. Ya. Jadi ini otomatis akan membuahkan sebuah space di arah bawah. Sayangnya, karena kita tahu sendiri Natalia jarang banget ada di dalam area jungle. Dia kan biasanya lebih menyisir ke arah samping kanan kiri kan. Jadi untuk sekarang tidak ada yang terdeteksi di arah bawah, dan memang hanya untuk nge-camp aja nih. Kali aja nanti tiba-tiba ada Drew lewat di arah bawah dan setidaknya mendapatkan satu pick off agar nantinya bisa pelan-pelan build up menuju ke arah yang namanya snowball comeback. Nah, wah, itu ada tanda seru langsung ketar-ketir ya. Tapi untuk dicari lagi. Wah, dan bahkan Arvi-nya masuk dengan battle mirror match. Aran sendirian saja, tidak ada follow up. Dan bahkan Aran kali ini bakal coba untuk bertahan sendirian. Tapi terlalu tebal untuk bisa ditumbangkan. Justru Arvi di sisi yang berlainan menjadi target operasi yang optimal di tangan dari Drew. Kimura mencari korban selanjutnya. Dan itu dia penalty zone yang gak cukup. Dan gak sampai ke arah targetnya yang dituju. Dan bahkan Bran berhasil untuk dihilangkan 3 player dari Paps. Harus hilang, 2 tersisa. Dan tanpa trade kill sama sekali, Immortal pun ada di Aran. Straight push gak sih ini? Wah, ini kalau straight push sih bahaya banget kalau benar-benar terjadi. Apalagi Kimura masih ada flicker dan belum ada penalty zone untungnya. Jadi gak bakal ada inisiasi yang begitu cepat-cepat. Dan namun sayangnya di depan sana Richie dipaksa untuk flicker mundur ke arah belakang. Dan kayaknya bakal disengage dari Aura Blaze. Mereka bakal menuju ke arah Lord harusnya. Yap, dan tadi wow, Richie dikejar sampai ujung dunia kayaknya. Wah, itu enak sih. Dia punya Wings by Wings kan. Di bawah turret ternyata. Dia benar-benar mengejar sampai kayaknya Curse of Crow-nya connect. Yap, kena efek stun juga dan langsung di all in begitu cepatnya. Tanpa adanya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh Paps. Walaupun Drew tadi berhasil untuk ditumbangkan ya. Tapi memang dikejar-kejar dan menjadi distraktor utama yang dimiliki oleh Aura. Mungkin gak ada yang ngeduga kali di bawah tadi ya pas tiba-tiba Arvi ketangkep duluan. Dan itu ada Aran di dalamnya. Padahal mungkin ekspektasi awalnya karena cuma ada tanda seru, jadi dia sendirian. Karena balik lagi Magic Sentry kan udah ngedetect sedikit bahwa Aran ada di top lane. Tiba-tiba dengan backup yang begitu cepat, Aran udah nyampe di arah bawah. Jadi gak ada yang menduga bahwa mungkin Arvi yang niatnya ingin mendapatkan 2v1 situation, dapetin advantage, malah dia yang kemakan. Sama gameplay dari gankingnya itu sendiri, yaitu adalah seorang Drew yang menjadi baitnya. 2 kali tadi. 2 kali. Drew-nya benar-benar targeting Arvi ya kan. Dan sekarang Richie yang pakai skin Jujutsu Kaisen ya, ini Gojo Satoru. Kalian bisa dapetin juga, apalagi 1 kali draw pertama ada diskon 50%. Benar banget nih ya kan. Buat kalian yang merasa cool dengan mata tertutup. Gila. Gojo kan gitu kan, tetap bisa lihat tapi dia. Ya, tapi untuk kali ini Lordnya juga udah mulai masuk ke dalam satu base yang dimiliki oleh Paps. Dan bahkan di sana dengan adanya sebuah feeder attack damage yang terlalu besar, Watcher dikeluarkan, Downing Light. Tapi nampaknya kali ini base yang akan menjadi milik Aura Blaze di game yang pertama.